berarti Abdul salah satu pengalaman yang luar biasa dulu ya. Begitu menang, langsung bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Sebelum melanjutkan video ini, dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe agar selalu memberikan video-video yang bermanfaat. Terima kasih. Arum Maulana, 17 tahun, mahasiswa Pontianak. Gimana bang? Udah oke? Serius? Iya. Nggak cocok? Coba lagi. Gimana ya benar ya? Tapi jangan sedih, kali ini kita akan kedatangan orang yang pantas seperti itu. Siapa dia? Pemuda yang paling inspiratif, menjadi ikonnya kota Pontianak. Siapa dia? Ini profilnya. Halo sahabat inspirasi Indonesia. Kali ini kita kedatangan Abdul Muhaimin, biasa dipanggil Abdul. Pria dengan kelahiran tahun 99 ini tepat pada tanggal 3 Juni. Keberuntungan menghampirinya di bulan September yang lalu ketika mengikuti ajang Wahid sekota Pontianak. Abdul dinobatkan menjadi juara 1 Bujang Pontianak 2019. Sekarang sedang menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Peras, Pontianak, semester 4. Abdul mempunyai suara merdu ketika bernyanyi, terbukti ketika suka mengcover-cover lagu dan diupload ke media sosial. Gimanakah kisah inspirasi Abdul mengikuti Bujang Daru Pontianak hingga menjadi juara? Kita saksikan Bujang penyuka warna biru dan hobi futsal ini di channel Inspirasi Indonesia. Kita sambut, ini dia, Bujang Pontianak 2019, Abdul Muhaimin. Kita mesti jaga jarak dulu. Gini dulu. Siap. Dulu silakan duduk dulu. Abdul, kabarnya? Alhamdulillah baik bang. Sehat? Sehat. Sekarang aktivitas apa? Aktivitas sekarang di rumah. Di rumah. Berkegiatan di rumah aja. Kuliah masih? Kuliah online sekarang. Kuliah online ya. Gimana? Beberapa bulan ini ya. Ya. Berarti otomatis Bujang Dara tidak ada kegiatan. Iya. Pastinya kan? Itu teman-teman apakah ada kegiatan online juga atau bagaimana? Kita lebih kepada untuk memberikan semangat untuk teman-teman di rumah sih. Teman-teman di rumah. Karena kita juga benar kata bang, kegiatan-kegiatan itu kita reschedule ulang. Iya betul kan? Kita tunda. Iya. Seperti kita ingin membuat festival tari bang. Festival tari itu sebenarnya bulan April ini. April, ya. Karena ada pandemi ini, jadi kita reschedule mungkin setelah Lebaran. Ini berlalu ya, pastinya. Maka ini benar-benar berdampak besar pada kegiatan setiap orang ya. Iya. Awalnya schedule-nya bulan, ingat sebenarnya kan harus ada titik kulminasi ya? Iya. Ya kan? Kulminasi juga dibatalkan. Di cancel kan? Baru pertama kali tahun ini titik kulminasi di cancel kan? Iya. Padahal sebelumnya tidak pernah kayak gitu kan? Ya karena memang titik kulminasi itu mungkin Abdul bisa jelasin titik kulminasi? Titik kulminasi itu titik di mana matahari tepat di atas badan kita. Jadi contoh pariwisatanya itu kayak telur berdiri iya, benar. di kawasan Tugu Khatulistiwa. Iya, hanya salah satunya di lokasi yang bisa mendirikan telur di Tugu Khatulistiwa itu. Pasti banyak sekali kan dari tamu seperti orang asing, ya kan? Mereka berkerumunan. Maka dari penyebab itulah sehingga pemerintah mengcancelkan adanya titik kulminasi. Gitu. Tapi jangan khawatir, insya Allah kalau ini bakal berakhir cepat pulih kembali, kulminasi akan hadir di pada bulan September ya, insya Allah ya. Benar, macam. Abdul gimana? Saya kenal Abdul udah lama ya, berarti kan saya kenal Abdul udah lama. Beliau berjuang sekali di Bujang Pontianak ini. Gimana Abdul? Mungkin bisa ceritakan sedikit awal karir Abdul. Kenapa sih Abdul menyukai ingin mengikuti Bujang Daru Pontianak ini? Saya jadi bujang itu awalnya niatnya karena saya merasa saya lahir di Pontianak. Saya orang Pontianak, saya ingin berjasa untuk kota Pontianak walaupun itu sekecil ujung jari saja. Betul. Jadi awalnya tahun 2016 Bujang Daru buka audisi, jadi saya ikut. Alhamdulillah pas audisi lulus. Jadi ke tahap selanjutnya dan di final saya nggak dapet apa-apa. Nah dari situ saya ada rasa down nih. Iya betul. Ada rasa down. Jadi berarti di 2 tahun ya? Ya 2018 2 tahun ya. 2017 itu sempat kepikiran untuk ikut di tahun 2018. Ya. Tapi
niatnya itu setengah-setengah bang, karena masih memikirkan 2016 yang jadi merasa down. Jadi akhirnya batal ikut untuk 2018. Oh gitu. Jadi di 2018 itu ada niat untuk ikut di tahun 2019 dan itu saya tidak ingin setengah-setengah seperti tahun lalu. Jadi benar-benar saya ingin ikut di tahun 2019 dan juga di tahun 2018 teman saya itu Robin Aulia yang menang. Jadi saya bisa belajar dari dia gitu. Iya, Robin Aulia. Halo Robian. Robin Bujang 2018. Kalau nggak salah kalian satu sekolah? Iya, saya satu sekolah, satu kampus. Satu kampus juga. Satu kampus juga. Luar biasa. Dari SMA alumni SMA Negeri 3. Iya, keren. SMA 3 banyak prestasi, anak-anak prestasi yang luar biasa ya. Jadi 2016 sempat ngedown, 2017 berarti sudah tidak ada mikir-mikir. Iya, mungkin kurang bergairah ya. Iya. 2018, apa yang buat Abdul tuh aku harus bisa nih 2019? Iya. Apa yang buat Abdul sampai sempat kepikirkan hingga pengen belajar lebih giat lagi agar bisa menjadi juara satu? Apakah Abdul kemarin ketika ingin mengikuti ajang ini punya niat aku harus juara satu gitu? Untuk menjadi juara satu itu enggak. Saya cuman ingin target saya itu 3 besar dan berkontribusi lebih untuk Kota Pontianak seperti itu. Karena untuk berkontribusi juga tidak harus juara satu. Benar. Dan sebenarnya juga banyak pamflet, banyak wadah untuk kita untuk berkontribusi untuk Kota Pontianak. Tapi ini pilihan saya dari Bujang Dara, wadah Bujang Dara untuk saya berkontribusi untuk Kota Pontianak. Benar. Berarti kita mesti mendedikasikan kita untuk Kota Pontianak. Kita sebagai orang Pontianak dari masyarakat ya kembali lagi lah dari masyarakat untuk Kota Pontianak. Benar Abdul ya? Iya. Abdul, sekarang bagaimana tanggapan Abdul selama mengikuti audisi ya, atau tahapan audisi di 2019? Apakah sama seperti 2016? Sedikit berbeda dari tahap-tahapnya bang. Iya. Kayak 2016 itu dari penjuriannya sih bang. Dari penjuriannya 2016 itu tahap awal audisi itu lebih individu dengan juri yang individu. Iya. Sedangkan 2019 individu dengan beberapa juri. Iya gitu. Untuk tahap awalnya. Dan untuk interview akhir itu malah kebalikannya gitu. Oh gitu. Mungkin Abdul bisa ceritakan sedikit tahap per tahap Abdul mengikuti audisi hingga pada sampai malam grand final dulu ya. Tahap pertama itu dibukanya audisi. Jadi kita mendaftar, kemudian akan ditentukan dari panitia tanggal untuk audisinya. Kemudian melakukan TM, dan hadir audisi, dan itu juga, setelah itu menunggu pengumuman siapa yang lolos. Pada tahun 2016 kan 15 besar. 15 ya. Pada 15 cowok, 15 bujang, 15 dara. Ya, dan tahun 2019 itu 10 bujang, 10 dara. Jadi kita menunggu pengumuman itu. Setelah pengumuman itu alhamdulillah saya lolos. Kemudian dari situ panitia melakukan TM ulang untuk memberitahu adanya latihan koreo segala macam dan malam final karantina dan sebagainya. So, what do you feel ketika melihat pengumuman, ada nama Abdul gitu? Awalnya lihat itu di koran bang. Jadi lihat di koran, perasaan itu dibilang seneng, dibilang terharu juga, nyangka juga. Jadi setelah lihat nama itu, tanamkan di hati itu, nama saya udah di sini, jadi nggak usah setengah-setengah lagi dah. Jadi harus benar-benar ngasih yang terbaik untuk hasil yang terbaik gitu. Berarti luar biasa perjalanan Abdul ya, dari 16 ke coba 17, tapi 17 tidak bergairah, 18 pada akhirnya mengaplikasikannya di tahun 2019. Sekarang udah menjadi, udah dinobatkan nih sebagai Bujang Pontianak. Itu sensasi rasa ketika melihat pengumuman di koran dan merasakan sensasi kemenangan ketika di atas panggung. Itu seperti apa dulu? Dilihat ratusan orang ya. Oke, itu kemarin malam grand final di mana? Di PCC. Ya, mungkin Abdul bisa ceritakan perasaannya ketika di atas panggung dan tidak menyangka dinobatkan sebagai Bujang Pontianak. Kalau di atas panggung itu bang, apa ya?
menegangkan pasti. Iya. Cuman kita berusaha untuk menenangkan diri. Betul. Biar tetap stabil gitu kan. Dan ketika dinobatkan sebagai pemenang, itu rasanya mati rasa aja bang. Mati rasa. Cuman gimana dulu mati rasa? Cuman merasakan seneng aja gitu. Oh gitu. Iya. Speechless pasti ya. Speechless pasti. Luar biasa. Kayak abang nggak bisa. Gak nyangka gitu. Gak nyangka ya, benar sih. Kadang itulah rezeki ya. Iya. Apalagi kalau kita udah usaha, udah maksimal mungkin belajar seperti itu kan. Dulu mungkin bisa ceritakan ke teman-teman bagaimana sih kalau kita harus mengikuti ajang ini. Karena itu pasti ya, teman-teman netizen mungkin pengikutnya followersnya mungkin Bujang Dara. Itu pasti tuh pengen tuh, ya aku pengen nih seperti Bang Abdul, aku pengen nih seperti kakak darahnya ini, misalkan kayak gitu kan. Bagaimana sih biar bisa seperti Bang Abdul atau kakak yang darahnya juara satunya, bagaimana dulu? Apa yang harus dipersiapkan untuk mengikuti ajang ini? Yang harus dipersiapkan ya pertama tentang pengetahuan tentang Kota Pontianak. Itu wajib dulu ya? Itu garis besarnya bang. Garis besarnya. Pengetahuan tentang Kota Pontianak. Kemudian mempersiapkan diri. Saya belajar banyak dari proses menuju Bujang Dara dan setelah menjadi Bujang Dara. Oh, berarti setelah juga dapat pelajaran ya? Iya. Oke. Banyak banget. Yang pertama itu kita belajar untuk memanage diri. Iya. Belajar untuk mengontrol emosi, menjaga ego karena kita tidak hidup sendiri. Betul. Kita hidup bersosial. Iya betul. Jadi untuk yang dipersiapkan itu materi pastinya. Materi. Kemudian belajarlah untuk menjadi manusia yang lebih baik. Ya. Dan menghargai orang lain. Menghargai orang lain gitu. Dul, ada teman-teman juga bilang nih, aku tipikal pribadi yang tidak bisa bicara nih sama orang. Apakah Abdul kemarin seperti itu? Gugup kalau ngomong mungkin di kelas mungkin bisa gugup ya. Tapi ketika berada di Bujang Dara kan mau tidak mau harus public speaking ya gitu. Gimana Abdul? Saya juga tipe orang yang pemalu bang. Malu. Awalnya itu kalau berbicara di depan orang itu kaki itu gemeteran, ada gempa aja gitu. Sama. Tapi rasa takut itu harus dilawan. Bukan kita tahu atau tidak tahu, bukan kita bisa atau tidak bisa, tapi apakah kita mau atau tidak. Benar. Jadi tips dari Abdul gimana dulu? Harus menetralisasi ketika gugup. Lebih membiasakan diri untuk berbicara depan orang. Jika ada kesempatan lakukan, jangan ragu. Jangan ditunda-tunda ya. Karena kita tidak bakal mengetahui apa yang kita bisa atau tidak kalau kita tidak melakukannya. Benar Abdul ya. Sampai grand final dinobatkan sebagai Bujang Dara, terpilih Abdul. Inilah dia Bujang Pontianak 2019. Dan pasti Abdul tidak cerita rasakan tidak menyangka sekali, senang kayak gitu kan, benar-benar kayak mati rasa kayak it's not me, ini bukan saya seperti itu kan. Nah setelah keesokan harinya Abdul, ada nggak sih kira-kira ya kita tahu orang netizen ya antara suka dengan tidak suka itu sudah hal yang biasa. Apakah selama Abdul setelah menjadi pemenang Bujang, apakah ada dapat kabar burung nih? Kok bisa sih Sidi yang menang? Misalnya kayak gitu. Ada nggak Dul? Kabar burung kayak gitu tuh ada bang. Ada. Kenapa sih Abdulnya bisa menang? Apa sih kelebihannya kayak gitu? Dan kayak kalau kami Bujang Dara itu buat kegiatan, pasti ada komentar kurang ini, kurang cepat apa segala macam. Tapi buat kita sebagai Bujang Dara 2019 itu sebagai pembelajaran, sebagai gambaran untuk kedepannya buat kegiatan atau memikirkan hal kedepannya itu menjadi lebih baik. Oke. Berarti Abdul menyikapi kabar burung itu dengan cara udahlah gitu. Mendengarkan hal itu dan dimasukkan untuk menjadi kritikan yang membangun seperti itu. Betul, berarti diolah lagi ya. Udah lu bolehlah ngomong ngejas atau apa kan, diterima, benar-benar dipelajari hingga pada akhirnya kita aplikasikan biar tidak terulang seperti ini lagi. Oke Dul, setelah itu Dul, Abdul mendapatkan nggak sih kira-kira kayak setelah Bujang Dara dapat tawaran kegiatan atau segala macam? Mungkin Abdul bisa ceritakan dulu kegiatan Bujang Dara nih selama Abdul saat ini. Kegiatan Bujang Dara ada hal yang menurut saya itu unik bang. Apa? Setelah malam final, itu kan selesainya sekitar jam 2 pulang ke rumah. Subuh ya? Jam 2 atau jam 3 pulang ke rumah. Terus?
ternyata paginya itu langsung dapat tugas untuk menyambut Presiden Jokowi. Serius? Jam 6 pagi, Bang. Jam 6 pagi. Jadi saya dan Dare saya itu kita kontak lewat WhatsApp. Kita jangan tidur deh, kalau tidur bisa kebablasan gitu. Jadi nggak tidur. Bener-bener nggak tidur. Aduh, jam 2, jam 6 harus di kegiatan. Iya. Kemudian kegiatannya di mana? Di Taman Digulis. Taman Digulis. Gitu, ya. Luar biasa dulu ya, begitu menang langsung menjadi mengikuti kontribusi menyambut Presiden Joko Widodo. Gimana rasanya dulu? Ngantuk tuh gimana rasanya? Ngantuk pasti, Pak. Senang karena baru jadi malam, paginya langsung tugas. Ya tugas ya. Tapi ngantuknya benar-benar ngantuk. Ngantuk. Iya. Tapi sampai jam berapa? Bentar sampai jam 9. Sampai jam 9. Pulang tidur. Pulang langsung tidur. Oh, betul. Kemarin Pak Jokowi datang kegiatan apa dulu ya? Untuk tentang pertanahan. Pertanahan. Oh, yang sertifikat. Iya benar. Dan berarti Abdul salah satu pengalaman yang luar biasa dulu ya. Begitu menang langsung bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Karena ya mungkin ada beberapa teman-teman tidak seberuntung Abdul gitu kan. Langsung berhadapan apalagi dari kegiatan pertama seperti itu kan. Kita pasti Abdul mau nggak mau lah nih. Jadi Abdul berangkat dari jam 5:30 udah berangkat. Udah berangkat ya. Di jam 6 udah sampai ke situ. Oke, Dul. Setelah ini kira-kira Abdul mungkin sebelum Bujang Dara dan setelah Bujang Dara nih, kira-kira ada nggak sih yang orang-orang kayak jadi banyak mengenal Abdul? Biasa kan ada yang nggak kenal nih, tiba-tiba, oh ini Abdul nih Bujang nih seperti itu. Ada nggak kayak gitu kisah-kisah gitu? Ada, Bang. Ada di lingkungan sekitar seperti kayak di kampus, kayak senior atau junior yang awalnya nggak kenal jadi oh ini Bujang Pontianak ya? Oh ini Bujang Pontianak ya? Gimana Mas Abdul? Oh iya men gitu. Iya, ada apa kayak gitu. Oh Masya Allah, berarti tetap jadi Abdul diri sendiri ya? Walaupun pujian tapi tidak terbang. Iya kan. Sekarang dulu setelah itu ada nggak sih tawaran kayak mungkin ya kita kan udah merambah di entertain ya berarti ya dulu ya, entertain lokal Kota Pontianak. Kira-kira Abdul ada nggak sih dapat tawaran mungkin Dul yuk syuting ini, Dul photoshoot ini, Dul buat Monda mungkin teman-teman desainer bisa pakai Abdul buat jadi model di fashion show-nya, gimana? Ada cerita seperti itu dulu? Ada beberapa kemarin udah kayak fashion show seperti itu. Oh, ada dapat tawaran. Ada tawaran untuk jadi juri, Bang. Anak-anak lomba fashion show juga. Oh, fashion show juga. Tapi yang junior. Oh, betul-betul berarti setelah itu dilibatkan lah ya. Iya. Benar sih, karena memang postur Abdul tinggi, model kayak gitu, segala macam. Dul, setelah ini mungkin Abdul bisa nggak sih ajarkan abang ala-ala Bujang gitu nanti ya, ala Bujang ya kayak opening number gitu. By the way pageant ya. Tapi Abdul suka nggak sama pageant? Karena kan ini kan Abdul kan pageant ya, termasuk dalam lingkungan pageant. Bagaimana Abdul, apakah suka nggak sih dengan hal yang seperti pageant itu? Dibilang suka banget enggak juga, Bang, tapi tetap dijalani aja. Tetap jalani ya. Ya, mungkin Abdul setelah ini pageant itu bukan kalau kata orang bukan goals hidup saya sih. Oh, betul. Iya. Kebanyakan ya para pageant juga seperti itu, Dul. Mereka sebagai batu loncatan. Setelah satu tahun amanah menjabat, udah seperti itu kan. Kayak gitu kan. Ya, jadi satu tahun menjabat menginspirasi selamanya. Iya kan? Betul kan seperti itu. Abdul Muhaimin, Bujang 2019. Pernah atau tidak pacaran dengan pacar sahabat sendiri atau teman sendiri? Wah,